Jales Pepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Indai Q, kita akan unboxing ya. Kita akan buka. Jales Pepa Jaya Mai, justru di laut kita jaya. Indai Q hari ini ya merupakan hari tanggal 1 Januari 2021. Ya saya pribadi mengucapkan pada teman-teman bahwa kita telah memasuki tahun baru. Ya artinya tentu dengan semangat baru, rencana yang baru, ya energi yang baru. Yang 2020 kita malas, ya banyak kekurangan, itu harus kita rubah. Yang 2020 ya itu banyak kebaikan, harus kita terus lanjutkan serta tingkatkan. Oke, orang yang hebat itu adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tentu 2021 lebih baik daripada 2020. Thank you. Untuk mengambil momen ini, saya ingin telah hadir satu buah paket ya. Ini paket yang barusan tiba. Ini adalah di tahun baru ini ya. Saya ingin unboxing buku ya, karena kebetulan ya di vlog saya itu terkait dengan dunia laut dan dunia pendidikan. Sebelum unboxing ya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, agar Indai Q tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya share. Sebagai bentuk dukungan saya biar terus semangat. Jales Pepa Jaya Mai, justru di laut kita jaya. Jales Pepa Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Indai Q, kita akan unboxing ya. Kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Indai Q ya belum pernah terbuka ya. Kita akan membuka unboxing ini ya. Jadi Indai Q kalau ingin unboxing gunakan gunting ya. Ya kebetulan saya nggak pakai gunting ya, kayak gitar ini ya. Oke, bukunya ya, luar biasa bukunya. Indai Q, saya tadi lupa mengatakan bahwa buku ini dari pengirimnya itu adalah Pak Ali Ibnu ya, alamat Kompleks Villa Indah Pajajaran ya, Jalan Brawijaya, Kota Bogor ya. Kebetulan buku ini saya pesan langsung ya dari Prof. Min Dahuri ya. Beliau adalah salah satu dosen saya, mentor ya, pakarnya di bidang pengelolaan pesisir dan lautan ya, sesepuh ya, yang biarpun sudah senior tapi beliau terus semangat ya. Kita doakan. Ini adalah buku ke-18 atau 19 ya, luar biasa, sangat produktif sekali. Kita lihat ya isinya apa aja ya, Indai Q. Jangan lupa ya subscribe ya. Kita buka. Oh, bukunya terbagi dua, ada 4. Ada 2 ini buku. Oke, bisa dilihat ya Indai Q. Ini bukunya ada langsung ya, Bogor, Prof. Min Dahuri, Bogor 30 bulan 12 2020 untuk Dr. Yarjohan
Enjoy Your Radio, Rohmin Dahuri. Luar biasa ini itu. Oke, ini buku tentang Sustainable Coastal and Ocean Development. Ini menuju Indonesia sebagai poros maritim. Ini ada juga Bogor 30/12/2020 untuk Dr. Yarjohan dari Rohmin Dahuri. Semoga buku ini menginspirasi Dr. Yarjohan untuk memajukan dan sejahterakan Indonesia. Luar biasa ya. Prof. Rohmin Dahuri bukunya sudah tiba, terima kasih. Ya, kita akan unboxing bukunya apa lagi? Yang satu lagi. Ini buku 2 ini adalah saya berikan untuk pemenang ya, door prize kemarin. Door prize itu adalah buku pemenangnya adalah peringkat 1 itulah paket pulsa dan buku. Juara 2 itu pulsa dan buku. Mohon ya kita tunggu sampai hari ini terakhir 00 ya, karena kita tunggu 2 kali 24 jam untuk mengontak panitia. Ya, unboxing ya. Sama ya. Pemenangnya kita simpan ya. Disimpannya di tong sampah ya. Sampah nggak boleh sembarang dibuang ya. Harus dibuang pada tempatnya. Karena Indonesia peringkat 2 ya, peringkat 2 di dunia untuk penghasil sampah. Ini ada 2 buku ya. Ya, saya akan berikan untuk subscriber saya 1 buku ya, yang sudah ada tanda tangan beliau ya. Nanti akan saya berikan ya, saya akan berikan bonus, saya akan pesan lagi ya. Untuk tanggal 1 ini mungkin 1 ya, saya akan coba kalau bisa, kalau menulis itu resensi ya, kalau ini membaca buku ya. Judulnya adalah Bunga Rampai Pemikiran ya, Bunga Rampai Pemikiran, Prof. Rohmin Dahuri MS ya, menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sangat menarik ya dari covernya. Ini saya nggak tahu, ini pelabuhan yang luar biasa. Artinya dia ingin menunjukkan bahwa kalau saya ini desain covernya siapa nih? Sumber foto cover itu Jovial Wanderer ya, setting layout dan cover itu Iwan Priyatna ya. Ini menggambarkan tentang kondisi pelabuhan, dimana sekian sekali ini adalah laut ya, pelabuhan darat, dan ini adalah gunung. Saya nggak tahu ini apa, kalau dari bentuknya, dari bangunan ini kayak saya nggak tahu apakah ini memang di Manado atau siapa ya, di mana ya, saya nggak terlalu ini. Ini menarik ya. Tentu ya kalau ingin Indonesia ya gambarnya harus Indonesia. Saya suka ya. Ini kita buka ya, halaman pertama. Ini bunga rampai. Ini tertulis ya, Profesor Dr. Insinyur Rohmin Dahuri MS, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Maritim Perikanan, Ketua Umum Masyarakat Aquakultur Indonesia. Bunga Rampai Pemikiran Rohmin Dahuri menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini penerbitnya adalah dari Roda Bahari. Roda Bahari ya, Roda Bahari. Mungkin bisa tahu, bisa jadi teman-teman yang ingin mencetak di sini silakan ini ya, nanti saya beri ini ya alamatnya. Ini editornya ya, penulis Rohmin Dahuri. Editornya adalah Ari Wibowo Irawan, Artanti Yulaika, Endang Darmawan, Yeyen Handayani. Ya, tadi setting layout dan covernya Iwan Priyatna. Sumber foto cover itu dari Jovial Wanderer. Halamannya itu lebih kurang 310 halaman. Udah punya ISBN. Ini cetakan ke-9. Bayangin, cetakan ke-9 April 2019 Masehi. Oke. Pengantar penerbit ya, ini langsung kata pengantarnya, buku ini menjadi semacam rangkuman dan panduan Prof. Rohmin
Dauri yang saya kenal adalah salah satu anak bangsa yang penuh dedikasi, menyumbangkan tenaga dan pikirannya, bahkan raga dan jiwa untuk menjaga dan mengembangkan potensi kelautan. Kata pengantarnya itu langsung dari Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Ya karena memang Prof. Romi Dauri ini dulu adalah salah satu Menteri Kelautan Perikanan di masa Bu Megawati ya. Jadi di sini diceritakan bahwa ya Bu Megawati mengantarkan yang tadi ya, sebagai pengantar buku yang sangat penting ini saya ingin bercerita tentang sebuah kisah yang berkaitan dengan Indonesia dan lautnya. Artinya bahwa di dalam pidato peresmian tersebut ya, sebelum bernama Akademi Angkatan Laut ya, institusi ini dulu memiliki nama Institut Angkatan Laut yang diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1953. Pidatonya yang sampai saat ini membuat saya merinding ya. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti seluas-luasnya, bukan sekedar menjadi congos-congos di kapal, bukan. Tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawala samudra. Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang lautan itu sendiri. Ya. Baik, untuk daftar isinya ini terbagi menjadi 27 ya bagian ya. Bagian pertama itu adalah peta jalan pembangunan menuju Indonesia yang maju, sejahtera dan berdaulat. Ya. Bunga rampai ini ya, artinya saya akan mengecek ya. Jadi peta yang pertama itu adalah peta luar biasa nih ya, halamannya sekitar 310 halaman. Ini daging semua sepertinya ya. Ada 27 bagian ya. Bagian pertama, yang kedua adalah transformasi struktur ekonomi dan kemajuan bangsa. Yang ketiga adalah teologi negara maritim. Yang keempat, peta jalan pembangunan kelautan menuju Indonesia sebagai poros maritim dunia. Bagian 7, Hari Nusantara dan Poros Maritim Dunia. Bagian 11, meningkatkan konsumsi ikan dan siput untuk kesejahteraan dan kejahatan bangsa. 12, 13 sampai ke 27 ya. Imtak dan kemajuan bangsa. Oke. Mungkin saya akan hanya mengambil satu bagian ya. Saya ingin mengambil tentang ya bagian ke 9 ya. Oh bukan, ini bagian ke 10, menarik ya. Membangun kedaulatan pangan dari laut. Itu 147. Ya, 147. Jadi ini menarik ya, artinya bahwa di setiap bagian, ini bagian 10, bahwa usaha budidaya atau penangkapan ikan dalam sektor pertanian tidak mungkin mampu menampung tenaga kerja yang terus bertambah dengan pendapatan yang mensejahterakan. Oleh sebab itu, industri pedesaan adalah sebuah keniscayaan. Industrialisasi pedesaan artinya bahwa artinya ada optimalisasi ya, dan pangannya itu dari laut. Jadi di sini menyatakan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar dan sekaligus hak asasi manusia. Benar sekali. Di sini ada disampaikan solusi teknisnya, ada kebijakan politik ekonomi ya. Dan bagian 11 yang menarik ya, bahwa tentang peningkatan konsumsi ikan dan siput untuk kesehatan dan kecerdasan bangsa. Di sini disampaikan nilai gizi ikan dan siputnya, tingkat konsumsi ikannya, strategi peningkatan konsumsi ikan ya. Jadi ada strateginya untuk peningkatan konsumsi ikan. Yang pertama, artinya bahwa
tujuan dari upaya peningkatan konsumsi ikan dari sisi permintaan konsumen adalah meningkatkan minat dan pilihan masyarakat untuk mengkonsumsi ikan ya. Artinya harus meningkatkan minat dulu, seperti itu ya. Yang kedua itu adalah dari sisi penawaran, permasalahan yang dihadapi dari kondisi perikanan Indonesia adalah kelebihan penawaran karena potensi yang melimpah. Sumbangan sektor perikanan bagi PDB nasional masih relatif rendah ya. Jadi selain itu, rendahnya angka konsumsi per kapita per tahun merupakan indikasi masih belum berkembangnya pasar ikan domestik ya. Jadi ketiga adalah upaya menyimpang permintaan penawaran dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan, di samping membutuhkan strategi dari sisi permintaan dan penawaran, juga membutuhkan strategi pada aspek kelembagaan. Artinya kelembagaan sangat penting sekali ya. Ini sangat menarik ya, ada 27 bagian daging semua ya. Saya butuh satu-satu, saya akan pelajari, saya akan membaca ya. Itu tadi ya bagian-bagiannya. Ada Alibaba, Persia, Honshu dan Medan ya. Ironik kebijakan impor ikan ya. Saya berharap Indonesia tidak usah lagi impor ya, kita banyak banget ikan ya. Tinggal bagaimana meningkatkan SDM kita, fasilitas ya. Stop, udahlah ya. Udahlah impor-impor ya, sekarang perkuat ya. Kita nggak tahu ya, impor ikan rupanya ikannya itu berasal dari laut kita ya. Kalau berharap pengusaha hari ini berkuasa, tolong dong stop impor ya, stop impor garam. Tapi bekali rakyatmu nelayan Indonesia dengan maksimal begitu. Artinya apa? Jangan pernah berpikir bahwa ketika kita memproduksi lebih besar cost-nya kayak gitu daripada nilai jual ya, nilai pendapatan ya untuk di awal ya. Tapi untuk berikutnya kita nggak ada ketergantungan ya dari luar. Artinya kenapa tidak ya? Malah kita harus ekspor. Ya saya berharap bapak-bapak pejabat yang lagi berkuasa mohon stop impor ya. Kita masih banyak SDM kita ya, oke. Sangat banyak sekali SDM kita. Yang menarik ya, ironi kebijakan impor ikan ini menarik, ini ada solusinya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat ini bunga rampai ini adalah, jadi ada beberapa yang memang tulisan beliau nih pantesan ya, ada tulisan di paling belakang ya. Ini jadi kalau teman-teman yang mengikuti Prof. Rohmin Dahuri, buku ini merupakan kumpulan artikel, laporan dan makalah sumbangan besar dari Profesor Dr. Rohmin Dahuri MS yang mencurahkan seluruh hidup dan pemikirannya untuk Indonesia yang lebih baik, untuk potensi Indonesia yang sangat besar bernama lautan, untuk seluas-luasnya kemakmuran seluruh rakyat, agar terwujudnya cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ya, berarti bunga rampai ya kumpulan tulisan ini menarik ini ya. Artinya bahwa sosok seperti Prof. Rohmin Dahuri ini sangat aset bangsa yang luar biasa, yang beliau sudah malang melintang ya membangun Indonesia di bidang kelautan dan perikanan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kami sebagai anak muda, ya saya pribadi mengucapkan terima kasih Prof. Bukunya Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah Prof. untuk di akhirat nanti, ya. Dan ini memang mungkin bisa jadi ya kelemahan buku ini adalah sangat sayang sekali pewarnaan ya, karena memang ini warnanya hanya book paper, jadi menggunakan kertas yang ini ya buku, tapi nggak warna, jadi warna-warna yang menarik ya. Saya ada beberapa orang yang membaca buku itu kalau memang ada gambarnya, kalau bisa gambar aslinya kayak gitu ya, jadi nggak dirubah, biar semakin menarik, biar pesannya tersampaikan. Ya, ini memang kumpulan buku-buku beliau, kumpulan dari artikel, makalah, dan sumbangan beliau.
ya. Dan bagi teman-teman yang penasaran membaca buku ini, ya silakan beli, ya. Nanti saya kasih kontaknya di di deskripsi judul ini, silakan cek, sangat bagus. Dan kalau kalian memang mau pesan ke saya, ya boleh, saya hanya membantu ya. Saya di endorse sama Propromin ya, Propromin. Jadi ini buku ke-18 dan 19. Ya, untuk berikutnya ini satu buku lagi yang menarik ya, luar biasa. Buku beliau sangat bagus. Ini untuk teman-teman yang pemenang kemarin. Ya, ini buku nanti ya kalau memang ada subscriber yang mau buku ini, tulis ya kenapa Anda berhak untuk mendapatkan buku ini ya. Ini bunga rampai luar biasa. Saya sangat angkat topi sama Propromin, karena anak muda ya harus seperti Propromin, produktif. Ini buku ke-18 19 beliau, luar biasa. Di belakang ini ada riwayat hidup beliau ya. Jadi luar biasa ya. Beliau merupakan jabatan beliau dulu ada kepala pengelolaan pesisir ya. Dulu PPLH IPB ya, kepala program pengelolaan pesisir, kepala pusat sumber daya pesisir lautan ya, PKSPL ya, 96 sampai 99, lembaga penelitian Institut Pertanian Bogor ya, pembantu dekan 1, ketua program studi pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan, program pasca sarjana 1997 sampai ini belum digantinya ya. Sampai sekarang, artinya mungkin untuk program sarjana itu program pasca sarjana itu udah ada S2 dan S3. Beliau pembantu rektor 4. Setahu saya nggak tahu ya, mungkin ada yang akan memberi masukan di PB yang membantu ya menjadi pembantu rektor yang dari perikanan. Setahu saya Fakultas Perikanan, mohon dibantu, mohon dikoreksi kalau salah, baru Propromin Dahuri ya. Ya, beliau adalah dosen teladan nomor 1. Ya, nanti mudah-mudahan di channel ini kita akan bincang-bincang bagaimana kehidupan beliau waktu masih kecil ya, sampai beliau sukses. Ya, bagaimana beliau menemukan jodoh. Boleh nanti silakan saya beri kesempatan nanti kalau memang IndiQ ingin menitipkan pertanyaan, nanti kita akan berikan ke Propromin. Ketua DPD Perjuangan Bidang Maritim dan Perikanan, Ketua Umum Masyarakat Aquakultur Indonesia. Ya, beliau adalah salah satu ya, saya katakan dulu menteri ya, menteri di pemerintahan Ibu Megawati. Buku ini sangat menarik ya. Ini sangat banyak ya artikel-artikel, makalah-makalah beliau yang penggiat yang ingin menekuni bidang kelautan perikanan, khusus untuk wilayah pesisir dan lautan, pengelolaan pesisir terpadu. Buku ini wajib Anda miliki ya, keren banget. Apalagi ini ada tulisan di belakangnya, saya akan baca ya. Bambu runcing dan bendera, mana tulisannya merah putih ya, putih menuju Indonesia ya, merah putih, putih merah ya. Putih merah tadi, belakangnya bendera merah putih ya. Sebagai poros maritim dunia, salah satu gagasan cemerlang Presiden Jokowi yang mendapat dukungan publik dengan penuh antusiasme adalah tekadnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD, Poros Maritim Dunia, yakni Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi, kelautan, hankam, dan budaya maritim. Ada 7 peta jalan pembangunan kelautan yang berupa kebijakan dan program bersifat jangka panjang yang harus dikerjakan sejak sekarang dan berkesinambungan. Jika itu dilakukan, insya Allah ya, insya Allah pada 2020 Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah ya, GNP atau per kapita sekitar $10.000 AS, dan pada 2025 menjadi negara maritim yang besar, maju, adil, makmur, dan berdaulat, serta sebagai poros maritim dunia dengan GNP per kapita di atas $14.000 AS. Sekarang udah 2021 ya.
Ini memang bukunya cetakan pertama. Oh, ini Jakarta. Sebenarnya bukunya ini tahun 2015 ya. Jangan-jangan saya udah punya nih buku nih kayaknya. Tapi di cetakan pertama tidak ada tertulis di sini ya, cetakan pertama, langsung cetakan 9 April 2019. Ya, bagi teman-teman ini sebenarnya bukan buku baru ya. Desember 2015 tertanda tangan Megawati Soekarno Putri, Presiden RI ke-5 Republik Indonesia. Sebenarnya saya udah punya nih kalau nggak salah. Ya, tapi nggak apa-apa deh. Terima kasih Prof. Romin, IndaIQ. Siapa yang ingin buku ini, silakan subscribe, like dan share serta komen sebagai bentuk dukungan pada saya. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Ya, jangan hanya sekedar tahunnya, tapi semangatmu, jiwamu, mimpimu, targetmu harus baru. Ya, yang baru artinya kamu bukan mulai dari nol, artinya kamu mampu mewujudkan bahwa dirimu bermanfaat untuk sesama dan lingkungan. Ya, jangan pernah dengerin omongan orang lain belum tentu mendengar apa yang diomongkan sendiri. Artinya percayakan diri pada dirimu sendiri, bahwa ketika kamu sungguh-sungguh ya di tahun 2021 ini ya, kamu rajin, kamu bekerja keras ya, dengan baik dan halal, insya Allah ya kamu akan mendapatkan banyak kenikmatan ya dari Allah. Banyak-banyak bersyukur. Kalau kamu banyak bersyukur, insya Allah akan dilipat gandakan keberkahan dari Allah ya, rezeki dari Allah. IndaIQ terus semangat. Sengaja di tanggal 1 Januari ini video saya pertama adalah dengan unboxing buku. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, ini pertama kali saya unboxing. Mohon saran dan masukan seperti apa sih unboxing benar. Saya ingin membacakannya tapi terlalu panjang, tapi saya udah menerangkan ya, artinya buku ini sangat menarik. Ada beberapa bagian, kata mengantarnya ya. Biasanya Prof. Romin itu ada persembahan ya. Buku ini saya persembahkan untuk siapa? Ya tentu untuk istri dan anaknya dan ibu. Istri dan anak beliau. Ya, titip salam buat keluarga besar Prof. Romin Dauri. Mudah-mudahan saya selalu tetap waspada COVID-19. Sukses jaya selalu. Thank you. Jelas Pepa Jaya Mai, justru kita jaya. Jangan lupa subscribe, like dan share.